Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski dengan NIM 2209075020046, Prodi Bisnis Digital, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan membawakan contoh kasus pada PT Siksak. Nah, sebelumnya saya akan mendefinisikan jurnal umum. Jurnal umum atau jurnal transaksi adalah catatan sistematis dan kronologis yang dimiliki sebuah perusahaan atas transaksi yang telah dilakukan. Sedangkan menjurnal atau journalising adalah aktivitas meringkas dan mencatat transaksi perusahaan berdasarkan dokumen dasar secara kronologis beserta penjelasan yang diperlukan di dalam buku jurnal. Adapun pengertian buku jurnal adalah media yang digunakan untuk mencatat transaksi perusahaan secara ringkas, permanen, dan lengkap serta disusun secara kronologis untuk referensi di masa mendatang. Adapun pedoman menjurnal yaitu analisis akun. Akunnya yaitu H yaitu harta. Jika harta bertambah maka posisinya berada pada debit. Jika harta berkurang maka posisinya berada pada kredit. Dan adapun akun di bawahnya yaitu U adalah utang, M adalah modal, P adalah pendapatan, dan B adalah beban. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara rinci kasus PT Siksak. Nah, perusahaan Biro Perjalanan PT Siksak pada jurnal umum periode awal Januari 2013. Pada transaksi awal tanggal 2 Januari, Tamara dan Karenina menyerahkan uang tunai masing-masing sebesar 90 juta dan 4 unit kendaraan dengan nilai 210 juta per unit sebagai setoran modal saham. Nah, dapat dilihat pada keterangan kas bertambah 90 juta pada posisi debit dan kendaraan bertambah 210 juta pada posisi debit. Sedangkan modal bertambah 300 juta pada posisi kredit. Nah, dapat dilihat seperti di samping. Analisisnya yaitu akun harta jika bertambah berada pada posisi debit dan jika berkurang berada pada posisi kredit, seperti contoh transaksi pada tanggal 2 Januari. Dapat kalian lihat seperti ini. Nah, selanjutnya transaksi pada tanggal 4 Januari yaitu PT Siksak memperoleh kredit usaha dari BCA sebesar 250 juta dengan jaminan BPKB kendaraan perusahaan, di mana kas bertambah senilai 250 juta dan hutang bank bertambah pada kredit senilai 250 juta. Nah, transaksi pada tanggal 5 Januari yaitu membayar biaya sewa kantor atau sewa ruko sebesar 4 juta selama sebulan. Beban sewa keterangannya yaitu beban sewa ruko bertambah 4 juta pada posisi debit dan kas berkurang pada posisi kredit senilai 4 juta. Nah, adapun transaksi pada tanggal 6 Januari membeli dari toko Membelindo sejumlah peralatan kantor, kursi, meja, komputer, dan lain-lain bekas seharga 47 juta, di mana sebesar 15 juta dibayar tunai dan sisanya akan dilunasi secepatnya. Dapat kita lihat peralatan bertambah pada debit senilai 47 juta, sedangkan pada kas berkurang senilai 15 juta berada pada posisi kredit. Sedangkan hutang usaha bertambah senilai 32 juta berada pada posisi kredit. Nah, pada transaksi tanggal 7 Januari membayar tunai biaya iklan selama seminggu di radio dan koran sebesar 6.600.000. Nah, keterangannya beban iklan bertambah pada debit senilai 6.600.000, sedangkan kas berkurang pada posisi kredit senilai 6.600.000. Adapun transaksi pada tanggal 11 menjual satu paket wisata ke Bali untuk 20 karyawan PT ABC senilai 42.500.000, sebesar 22.500.000 telah dibayar tunai sebagai uang muka dan sisanya akan dilunasi secepatnya.
Adapun keterangannya, kas bertambah senilai 22.500.000 pada posisi debit, sedangkan piutang usaha bertambah 20 juta pada posisi debit, dan pendapatan PT ABC bertambah 42.500.000 pada posisi kredit. Adapun transaksi pada tanggal 14, yaitu menjual satu paket wisata ke Jawa Timur kepada karyawan PT Niaga Jaya senilai 38 juta, PT Niaga Jaya melunasi seluruh biaya tersebut. Keterangannya itu kas bertambah pada posisi debit senilai 38 juta dan pendapatan PT Niaga bertambah senilai 38 juta pada posisi kredit. Adapun transaksi pada tanggal 15 Januari membeli satu bis mini seharga 180 juta dari Niaga Motor, PT Siksak membayar sebesar 65 juta secara tunai dan sisanya akan dilunasi dalam tempo 10 bulan. Kendaraan bertambah senilai 180 juta pada posisi debit dan kas berkurang pada posisi kredit senilai 65 juta, sedangkan utang usaha bertambah senilai 115 juta pada posisi kredit. Sedangkan transaksi pada tanggal 16 membeli satu kendaraan bekas untuk operasi perusahaan seharga 78 juta, di mana sebesar 28 juta dibayar tunai dan sisanya akan dilunasi dalam 3 bulan. Kendaraan bertambah 78 juta pada posisi debit dan kas berkurang senilai 28 juta pada posisi kredit. Hutang usaha bertambah senilai 50 juta pada posisi kredit. Adapun transaksi pada tanggal 18 Januari menerima pelunasan piutang dari PT ABC atas kekurangan pembayaran transaksi tanggal 11 Januari, yaitu kas bertambah senilai 20 juta di posisi debit, sedangkan piutang usaha berkurang senilai 20 juta pada posisi kredit. Adapun transaksi pada tanggal 19 membayar biaya telepon, listrik, air pam sebesar 4.700.000 secara tunai. Biaya telepon, listrik, air pam bertambah senilai 4.700.000 pada posisi debit dan kas berkurang pada posisi kredit senilai 4.700.000. Adapun transaksi pada tanggal 21 Januari menjual satu paket wisata ke Yogyakarta kepada SMA 234 Jakarta senilai 22 juta. Panitia wisata SMA 234 membayar tunai sebesar 15 juta dan sisanya akan dilunasi dalam 2 minggu. Nah, dapat kita lihat kas bertambah 15 juta pada posisi debit, piutang usaha bertambah 7 juta pada posisi debit, pendapatan kepada SMA 234 Jakarta bertambah senilai 22 juta di posisi kredit. Adapun transaksi pada tanggal 22 Januari membayar biaya penginapan di Hotel Bali Indah, Kuta Denpasar sebesar 7.500.000. Beban Hotel Denpasar bertambah 7.500.000 pada posisi debit dan kas berkurang pada posisi kredit senilai 7.500.000. Adapun transaksi tanggal 23 Januari membayar biaya penginapan Hotel Nusantara Malang sebesar 6 juta dan Hotel Melati Yogyakarta sebesar 4 juta secara tunai. Jadi totalnya beban Hotel Malang senilai 10 juta bertambah pada debit dan kas berkurang senilai 10 juta dan pada posisi kredit. Adapun transaksi pada tanggal 24 Januari, PT Siksak membayar utang sebesar 10 juta kepada toko Mebelindo atas transaksi tanggal 6 Januari dan sisanya akan dilunasi pada bulan berikutnya. Hutang usaha bertambah 10 juta pada posisi debit dan kas berkurang senilai 10 juta pada posisi kredit. Adapun transaksi pada tanggal 25 Januari, PT Siksak membagikan dividen sebesar 7.500.000 kepada pemegang sahamnya, yaitu dividen bertambah 7.500.000 pada posisi debit dan kas berkurang pada posisi kredit senilai 7.500.000. Dan selanjutnya transaksi tanggal 28 Januari membayar gaji dan komisi pegawai sebesar 9.500.000, di mana beban gaji bertambah 9.500.000 pada posisi debit dan kas berkurang 9.500.000 pada posisi kredit. Sedangkan
transaksi pada tanggal 29 Januari yaitu membayar biaya bunga bank sebesar 6.200.000. Beban bunga bertambah 6.200.000 pada posisi debit dan kas berkurang 6.200.000 pada posisi kredit. Nah, adapun jumlahnya yaitu 1.051.000.000 di mana posisi debit dan kredit yaitu seimbang atau balance. Nah, sekian dari saya. Kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.